ada malware unik yang Mm-mm. terdeteksi ya pada semester 1 2023 Mm-mm. itu lebih kurang 839 file loh, 839 file khusus Indonesia. Saran saya ya kalau memang tidak pernah berhubungan, Tidak dikenal. bukan. Iya. Tapi problemnya ini di Indonesia ya. Masa Indonesia ini kepo. Berisik, siang ini kita kedatangan tamu dari Kaspersky. Telah hadir di studio bersama kita Bapak Doni Kusmandarin, Territorial Manager Wilayah Indonesia dari Kaspersky ya. Betul. Selamat siang Pak Doni. Selamat siang Mas. Gimana kabarnya? Baik, tentunya baik. Selalu baik, selalu sehat. Tapi security cyber di Indonesia saat ini lagi tidak baik-baik aja nih kayaknya nih. Oke. Jadi kalau kita bicara sebetulnya mengenai bagaimana itu security, sebetulnya teknologi dalam digitalisasi ini tentunya kita tahu akan terus berkembang kan. Akan terus berkembang, terus juga dan resikonya, ancamannya juga nggak stay di situ. Jadi saya rasa sih bukan hanya di Indonesia, di negara lain pun seperti itu. Cuman memang kita harus bagaimana kita harus melakukan satu langkah yang lebih baik daripada mereka, mengantisipasi itu semua, baik pengguna maupun perusahaan. Baik pengguna nih yang user, yang B2C, yang perorangan maupun yang perusahaan tentunya lebih aman. Jadi itu memang harus berkembang secara signifikan. Kita nggak bisa hilangkan itu. Itu kan nggak bisa dihilangkan. Pak Doni, serangan cyber kan terjadi di seluruh dunia. Bisa diceritakan bagaimana Kaspersky melakukan inovasi dalam menghadapi serangan cyber di Indonesia? Kita selalu mengupdate mengenai landscape, ya, terus juga mengenai cyber security assessment, dan terus juga bahkan ya kami di Kaspersky itu juga menerapkan untuk membentengi infrastruktur kita agar tidak dapat bisa mendeteksi ancaman-ancaman yang tercanggih sekalipun. Potensi. Betul. Oh, jadi maju sampai sejauh itu ya? Sampai sejauh itu. Mendeteksi potensi ancaman. Karena kalau kita bicara, kalau orang bicara dulu, kalau dulu bicara antivirus. Antivirus. Hari gini sudah nggak lagi cerita antivirus. Kita sudah bicara malware. Nah, kalau antivirus sudah dengan signature database selesai. Iya. Tapi dengan namanya malware yang sekarang, tetap aja di situ tuh. Kita harus ada lagi selain signature database, kita harus ada behavior, anomaly services. Jadi dia bergerak secara tidak normal aja kita sudah antisipasi nih. Nih. Ini orang gayanya udah ini pergerakan udah nggak benar nih. Ayo kita jaga gitu. Jadi kita pantau. Kira-kira itu yang bisa dilakukan oleh Kaspersky saat ini, dan itu trendingnya akan kita lakukan selalu. Iya. Mas Doni, ini kan usaha mikro kecil menengah di Indonesia ini kan sedang tumbuh pesat. Iya. Ya kan, memberikan kontribusi juga nih terhadap APBN dan pertumbuhan ekonomi. Growth ekonomi di Indonesia kan tumbuh berkat kontribusi dari UMKM. Betul. Ini Kaspersky melihat keamanan data dari UMKM ini bagaimana sih? Ya kan? Iya, jadi gini, kalau kita lihat kan otomatis kan kalau bicara teknologi nih, UMKM kan anggaran terbatas. Betul. Investasi terbatas. Betul. Ya kan? Iya. Tapi kan nggak bisa ya kita yang namanya UMKM berarti ignore kan? Nggak peduli kan nggak bisa loh. Ya, kalau hilang datanya sakit hati. Bisa tutup itu usahanya. Oke. Jadi kalau kita bicara usaha kecil dan menengah, ini satu fakta ya di Indonesia ya. Faktanya perekonomian di Indonesia itu pada triwulan kedua ya tahun 2023 kemarin itu dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu increase sebesar 5,17%. Ya. Wah, hebat kan? Luar biasa ya. Artinya itu usaha yang memang betul-betul hebat di sisi ini. Dan tadi yang saya bilang, apakah orang tidak ngancem nih, gitu ya? Sampai karena progresnya besar ya. Besar. Nah, itu saya selalu sampaikan kepada teman-teman bahwa baik UMKM maupun middle dan yang apalagi bicara enterprise, tapi kalau bicara enterprise kan tadi Mas bilang kan bahwa dananya kalau enterprise dananya nggak usah pusing nggak usah pusing. Ini UMKM nih. UMKM nih loh. Nah
kalau saya bilang tadi bahwa di Kaspersky apa yang bisa disupport oleh Kaspersky itu saya bilang tadi kita punya yang namanya dari basic platformnya aja sudah itu dengan menurut kita sudah cukup dengan tidak ada fitur tadi hanya signature database, behavior kita sudah mengasih dengan harga yang sangat ada pahe mungkin ya, paket ya helmet. mirip-mirip gitu lah ya. Jadi ada tentunya kita bisa melihat bahwa dengan kondisi yang sekian dengan teknologi anomaly service dan lain sebagainya yang mencegah hanya tidak hanya signature, artinya kan nggak mungkin bahwa teman-teman UMKM tuh berharap satu orang nontonin security tiap hari ya. Nggak mungkin dia bisa SDM-nya nggak ada. SDM-nya nggak ada. Jadi kita sudah buatkan paket simple agar pada saat menengah tersebut kita sudah berikan dia paket tadi saya bilang kalau Mas bilang tadi pahe lah gitu ya, itu sudah sangat signifikan. Jadi kita juga melihat itu dengan sangat paket komplit, tidak mengurangi kualitas, tapi budgetnya disesuaikan dengan UMKM. Betul, karena memang dan itu pun bisa dia grow sesuai dengan bisnisnya. Let's say sekarang udah Pak, saya nih cuma 5 PC. Saya cuma 10 PC, then fine lah, 10. Saya kan nggak perlu dong ada analisis dong. Betul. Tapi nanti saat dia grow ke atas, oh ternyata dia bisa upgrade ya. Dia perlu root cause analysis. Ya mulai lagi pindah root cause analysis. Kita punya paketnya itu. Jadi dari starting yang dari middle sampai dengan up. Sampai enterprise kami. Sampai enterprise. Betul. Jadi UMKM nggak perlu khawatir nih. Nggak perlu khawatir dengan itu. Untuk keamanan cyber ya. Betul. Kaspersky siap sedia nih. Support. Ini target Kaspersky tahun 2024 apa nih? Wah, Pak Doni. Oke. Target kita di 2024 sebetulnya kami ingin melebarkan sistem karena tadi saya sampaikan bahwa yang paling ya justru hari ini saya senang juga diundang oleh teman-teman. Kita UMKM juga nih. Diundang oleh teman-teman Berisik untuk menyampaikan apa sih diskusi kita hari ini gitu ya. Saya menarik gitu karena apa? Yang paling penting sebetulnya awareness. Benar sih? Kan? Karena gini loh. Karena kalau ditanya tahun ini targetnya apa? Saya lebih seneng tahun ini dan tetap melakukan awareness kepada user bahwa karena user gini loh. Ini kalau kita bicara antivirus dan malware, itu kayak beli asuransi, benar sih? Ya. Kita bayar, belum ada kejadian nih. Bisa nggak jadi kejadian karena ada itu atau betul-betul tidak dipakai kan? Nggak dipakai. Tapi kalau nggak dipakai cilaka juga. Jadi lebih penting bahwa kita bisa menyampaikan awareness kepada user dan kenapa saya bilang tadi itu saya hari ini saya sangat senang sekali karena kita bisa melihat dibantu oleh teman-teman media bahwa ini loh awareness-nya, ini loh masyarakatnya. Pak Doni, bisa kasih edukasi nggak buat masyarakat Indonesia yang dinamis dalam menghadapi ransomware? Ada yang menarik dari data saya nih. Ada malware unik yang terdeteksi ya pada semester 1 2023 itu lebih kurang 839 file loh, 839 file khusus Indonesia. 839 khusus Indonesia. Indonesia. Itu pun yang mereka menggunakan Kaspersky dengan tadi teknologi KSN kan dia mau bergabung atau dia mau kontribusi dengan KSN. Itu pun baru terdeteksi oleh Kaspersky yang terdeteksi oleh Kaspersky loh. Baru hanya oleh Kaspersky yang terdeteksi. Kita bayangkan berapa yang lain-lain yang di luar itu semester 1 loh. Itu baru semester 1 loh, tahun kemarin ya. Bukan full 2023 itu. Jadi kembali Kaspersky itu bisa memblok hampir 11.000 file lebih. 11.000 file lebih ya yang berbahaya. Jadi dia benar-benar mentargetkan sektor-sektor ini kayak gimana ya, sektor-sektor betul-betul UMKM yang dia kejar. Ya. Karena sekarang kalau kita bicara malware kan udah lagi tidak bicara kalau zaman dulu nih. Kalau zaman dulu kan sebetulnya kalau orang buat malware tuh pengennya terkenal. Ya, famous nama. Sekarang nggak peduli. Setelah famous direkrut biasanya. Kalau sekarang lebih ini. Ya. Cepat. Ini jadi kayak semacam ini ya, penyanderaan. Betul. Data lu udah ada di gua nih. Anda lu tebus nggak? Nah, ya kan kasusnya ransomware. Iya. Saya sudah encrypt. Anda bayar, saya kasih kodenya untuk decrypt. Buat buka, decrypt lagi. Ya. Kalau enggak, gue jual nih. Ya, kalau enggak, habis ya. Anda silakan. Tapi apakah dia akan yakin 100% Anda bayar terus Anda dapat? Belum tentu juga. Jangan dibayar kalau saya.
Karena Jangan dia dibayar. ya kalau Anda bayar, dia punya modal untuk membuat lebih canggih. Bener nggak sih? Oh, iya iya Iya, iya iya belum iya. tentu Anda Ini dikasih ini deskripsi. edukasi loh ini, menarik Betul, loh ini. betul. Jadi jangan dikasih. Kalau Anda bayar, dia punya uang untuk melakukan penelitian lain, Yang lebih waktunya canggih. iya. Tapi kan gimana, di satu sisi ketika dia kan perlu datanya. Nah, ini dia. Ini Datanya hilang bagaimana? ya kalau sudah Kalau UMKM kan usahanya bangkrut tuh langsung tuh. kalau itu yang saya bilang, dari awal saya sudah sampaikan. Makanya saya suka sekali ke teman-teman Hmm, podcast ini adalah kalau kita bicara itu, kalau kita bicara ya. ransomware, file backup itu penting, Bos. Ya, kalau punya file backup, Harus. Jadi ini edukasi nih ke teman-teman ya. edukasi Kalau ini. sudah kena ya, Nangis bombay dah. kalau sudah kena ya Anda ada Kaspersky punya beberapa tools, nanti saya akan kirimkan di link ya. Ya. Kami punya beberapa tools Ini yang free nih. Free. Hmm. Anda bisa mendownload ya, mendownload itu tools. Tapi tidak semua kan, Anda tahu berapa banyak varian malware ransom yang ada ya. Ada beberapa varian udah cukup banyak, mungkin ratusan yang bisa di-decrypt ulang. Itu salah satu caranya. Tapi kalau nggak ada, file backup lah yang menjadi. Jadi mulai dari sekarang nih teman-teman, kalau yang ya para pendengar ini adalah yang paling penting adalah backup itu penting. Backup. Jangan di file yang sama ya. Iya. Harus file yang beda. Bila perlu di file yang berbeda. Ada user bilang bahwa saya sudah backup, Pak. Di mana? Di komputer itu, Pak. Ya hilang lah. Ya oke. What the difference ya. Gitu. Jadi kalau kita lihat itu target kami sih sebetulnya, betul-betul lakukan awareness kepada user bahwa termasuk UMKM maupun middle semua. Jadi backup penting ya. Backup penting. Ketika ada ransom jangan ditebus. Jadi backup itu penting, satu ya, saya sampaikan tadi, backup itu penting. Kedua, kalau Anda menggunakan kita harus lihat vulnerability assessment. Vulnerability assessment. Jadi ada vulnerability-nya, patch. Ya, Anda patch. Saya nggak bisa bicara produk, tetapi kalau ada vulnerability-nya di satu aplikasi, silakan patch. Karena kalau kayak kita bilang nobody perfect, nah ini tidak ada aplikasi yang perfect kan? Pasti dia punya fault. Nah itu harus di patch. Itu harus jadi backup, patch, dan gunakanlah antivirus apapun. Apapun. Kalau paling tidak mencegah sih. Nah. Tapi kalau bisa Kaspersky lah. Iya, pasti. Pak Doni, ini kan ramai tuh dengan adanya APK di handphone nih. Di handphone, betul. Android, ya kan, undangan pernikahan. Tapi intinya malware tersebut ya itu tadi, dia mencuri data kita, membuat handphone kita tidak bisa berfungsi, atau data kita diambil, atau mengakses ke perbankan biasanya. Betul. Nah ini gimana nih? Menurut saya gini loh, sebetulnya salah satu semua file kalau di sistem kita ada yang sebut kalau teman-teman pengguna yang expert dengan tim dengan file itu, kita sebut punya semua karakter file itu mempunyai hash atau MD5 biasanya disebut. MD5. Ya. Nah ini karakternya sama. Dan itu tidak berubah. Jadi kalau Anda rename namanya saja, tapi konten sama, ya tetap MD5-nya itu. MD5 itu ya. Jadi sebetulnya kita lihat tadi, kalau memang kuncinya sebetulnya gini lah. Kalau Anda tidak merasa berhubungan dengan orang itu dan tidak kenal, nomornya tidak dikenal, nggak usah dibuka, nggak usah diinstal. Karena begitu dia diinstal, apapun bisa terjadi. Karena kita harus lihat ada macam-macam karakter yang dia buat, ataukah dia bisa taruh CNC di komputer Anda, atau dan harus ingat juga biasanya misalnya salah satu malware misalnya dia kirimkan melalui satu smartphone. Komputer saya aman, tapi komputer Anda itu koneksi kepada smartphone. Kan umumnya gitu ya, melalui thread ring lah, melalui Wi-Fi dan lain sebagainya. Akhirnya itu bisa menyebarkan file tadi ke dalam laptop. Jadi saran saya ya, kalau memang tidak pernah berhubungan, tidak dikenal, ya buat apa dibuka aja. Tapi problemnya ini di Indonesia ya. Masa Indonesia ini kepo. Saya kirim file ke Mas nih misalnya, jangan dibuka. Apalagi kalau ditulis bonus Anda tahun ini. Wah, secepat kilat itu. Rename-nya bisa macam-macam. Ya, jadi memang kalau di saran saya ya selalu melihat dan double check. Apakah ini dilakukan, apakah ini tidak kenal dan lain sebagainya. Karena umumnya orang yang tidak melakukan itu dia akan
kirim aplikasi itu random, Random, siapapun. siapapun. Ya, Dikirim sama dia, dikirim blasting. semua, blasting. Dan siapa yang mau respon. Ya, yang respon apes. Karena di dalam satu toolsnya dia, di remote-nya dia, pada saat Anda install, dia punya identify pin namanya, identify number. Nah, berarti A, si B, si C, si Tapi D. di Kaspersky ada dong. Oh, ada. Untuk di perangkat device handphone, Android. Ada ya. Jadi ketika dapat undangan APK tersebut, langsung ada warning ya. Betul. Bahwa ini malware. Malah kalau di Kaspersky, Anda bisa buat 3 set. Jadi bisa 3 option yang Anda ingin. Oh, 3 option ya. Anda ingin karantin, automatically kalau dia kedetek sebagai malware. Opsinya karantin. Automatic karantin. Atau misalnya Anda expert ya, nanti mau saya simpen, saya mau buka lagi gitu ya. Di karantin dulu deh. Ya. Di karantina lah. Tapi kalau saya tidak menyarankan ini ya, kalau tidak tahu sekali apa yang dilakukan. Terus dia otomatis disinfect. Langsung disinfect. Yang ketiga, saya nggak mau tahu ekstrim. Ada delete. Langsung delete, auto delete. Oh, bisa di-setel ya opsinya? Bisa, 3 option. Karantin, terus dia disinfect, dan delete. Opsi delete. Ya. Langsung delete. Kalau tidak bisa di-inspect, delete. Langsung delete. Dia automatically delete. Karena kenapa settingnya seperti itu? Karena kan nanti pada saat dia misalnya tidak bisa, dia belum merubah apapun dalam sistem. Dia delete, tidak ada terjadi apapun, tidak perlu lagi rollback, gitu kan. Kalau di komputer kita bisa rollback. Ya, kalau di handphone ya opsi tadi langsung aja. Delete. Kalau yang parah lagi ya factory reset. Tapi kan hilang semua data hilang. Foto-foto sama mantan kan hilang. Pak Doni, ini menarik nih. Ini Kaspersky di Indonesia gimana nih untuk pengembangan market, target dan lain-lain? Apakah ada kolaborasi dengan institusi, apakah dengan NGO atau bagaimana? Oh iya. Jadi kita beberapa waktu yang lalu juga kita melakukan kerjasama atau MOU dengan teman-teman di BSSN. Oh, Badan Sandi Negara ya? Betul. Jadi kami memberikan pelatihan kepada mereka, melakukan training dan lain sebagainya. Kami memberikan itu kepada mereka. Dan kami juga memberikan informasi jika salah satu misalnya let's say ada kalau kita dark web ya, kita bicara dark web tuh. Nah, di dark web itu kita bisa melihat salah satu yang berhubungan dengan satu government pemerintah yang kebetulan kami kan berikan informasi itu. Jadi agar diantisipasi. Karena kalau saya bilang teman-teman dark web itu sebetulnya banyak sekali yang dijual. Ada password, admin password, domain tertentu. Dijual juga ya? Dijual. Lembaga negaranya jangan? Saya nggak bisa bicara siapa, tapi saya bisa sampaikan itu ada. Ada ya? Ada. Betul-betul ada. Jadi memang betul sangat signifikan dan itu akan sangat sebetulnya kalau direspon ya, walaupun tidak perlu harus kan kita juga tidak sounding kayak di media saya sounding siapa-siapa. Iya. Sebetulnya kalau kita dapat masukan seperti itu harusnya kalau saya sebagai anak introspeksi, betul nggak sih sistem saya bermasalah? Gitu. Tidak perlu malu dan tidak perlu takut itu karena memang ya di introspeksi orang sebetulnya harus kita lihat nih bener nggak sistem saya benar. Karena kalau dilihat tadi ada beberapa aja, tidak hanya lembaga negara sebetulnya, ada beberapa lembaga-lembaga kecil, terus ada juga kampus-kampus akademia gitu ya, yang akademik yang memang sangat mudah gitu dan sangat itu mudah. Ada di dark web. Dan ada di dark web ya? Ada di dijual bebas? Dijual bebas. Ke penawar tertinggi tentunya ya? Tentunya seperti itu. Jadi bisa dilihat seperti apa konsepnya. Beberapa waktu lalu kan sempat ramai tuh ada pejabat negara dijual tuh datanya di dark web ya. ID-nya, lalu nomor handphonenya, alamat rumahnya. Ya itu memang gimana ya, itu sempat heboh tuh. Heboh. Bikin pengumuman lagi kan, dijual, silakan tebus katanya. Bisa dapat angkanya. Jadi memang ada itu realita itu ada. Memang tidak banyak orang yang bisa masuk ke dark web, ya, tidak bermain dengan dark web, tapi kalau kita masuk ke sana itu kayak dunia gelap nih. Dunia gelap ya. Dunia gelap, betul-betul dunia gelap. Anda bisa
dapatkan Anda misalnya saya mau attack nih, saya betul-betul bukan praktisi security ya. Saya hanya orang biasa, terus saya dapat ini, saya mau attack misalnya si Mas nih. Ya. Saya akan beli source code-nya, Source di dark code-nya. web-nya, dikirim, saya compile, saya kirim. Dan hasil. Bulu kuduk saya merinding. Dan itu cheap, Mas, dan itu murah. Dan itu murah ya? Iya. Tinggal bagaimana pentingnya mereka bikin aja. Bikin aja. Selain kolaborasi dengan institusi pemerintahan, dengan mahasiswa wartawan, apakah pernah dilakukan? Dengan wartawan kita pernah melakukan, Mhm. saya agak lupa tahunnya, tapi kita pernah juga melakukan seperti itu, membuat edukasi kepada media ya, Itu penting tuh, Iya edukasi. iya, makanya saya bilang, teman-teman media ini betul-betul sangat membantu kita untuk memberikan awareness. Bukan bicara jualan ini, Iya, kan, betul. tapi awareness kepada user, agar user aware. Aware. Gitu, karena kalau misalnya user nggak aware, itu problemnya dia bisa melakukan apapun, hal-hal yang sebetulnya itu udah bisa diantisipasi. Iya betul, itu yang paling penting sih sebetulnya. Jadi kalau memang ada di dalam, karena kalau ya mungkin orang-orang akan melihat begini loh, bahwa Kaspersky itu antivirus. Pasti si Mas juga merasa gitu ya. Wah, Kaspersky itu antivirus. Padahal kami scope-nya tidak hanya antivirus. Kami juga memiliki services kayak digital footprint. Jadi kalau misalnya contoh digital footprint itu servisnya lebih, garis besarnya adalah misalnya, saya akan membantu Mas untuk memonitoring apa yang berhubungan dengan Mas yang di dark web. Kalau ada data-data Mas dijual di dark web, saya info. Oh, sampai sejauh itu ya? Iya. Services-nya ya? Betul. Terus kami juga punya training kan, tadi saya sebutkan training itu kita memberikan training kepada, level, expert ke atas ya, seperti itu. Kami juga punya, SIM. Jadi kalau kita itu semacam kumpulan data log yang kita konfirmasi kepada user-user yang lain. Dan ini akan kita lakukan, itu akan sangat mudah. Jadi sekarang gini, kalau misalnya ini kalau kita sedikit menyimpang dari UMKM ya, kita ke enterprise. Kalau kita bicara enterprise itu kan banyak yang harus dimonitor ya, Mas. Oh iya, terconnected. Semuanya terconnected kan. Ada firewall-nya, ada proxy-nya, ada ininya. Itu bayangkan kalau saya harus koordinasi, kolek semuanya satu-satu, saya bandingin satu persatu. Sakit kepala itu. Itu bisa demam ya. Jadi, kita punya yang namanya, kita sebut sebagai KUMA atau Kaspersky Unified Monitoring and Analytics Platform. Oh, ada platformnya ya? Ya, ini Kaspersky nih? Iya. Jadi semua dikolek dari firewall, datanya masuk, dari ini masuk. Nanti kalau kita kolaborasi, akhirnya membuat satu statement, event-event. Oh ini bahaya, ini tidak. Itu kan memudahkan teman-teman. Ada celah nih di sini. Ada warning. Padahal itu tidak hanya datang dari Kaspersky, itu datangnya mungkin dari firewall-nya. Betul. Tapi kami bisa melihat, oh ini ada event. Berarti dari attack-nya dari luar sana. Attack-nya dari endpoint. Oh ini ada endpoint-nya. Gitu. Jadi updating terus itu ya? Seperti itu. Jadi memang itu yang akan kita running secara KUMA ini akan kita rilis atau kita launching dalam waktu dekat ini. Mungkin tahun ini ya? Bulan ini malah. Bulan ini, Februari? Bulan ini malah. Di launching ya? Iya, di launching. Kita akan launching produk ini untuk mendapatkan satu sisi kembali ke teman-teman. Kan teman-teman hanya tahu bahwa Kaspersky antivirus. Ya, ternyata bukan. Ternyata bukan. Ini ada ekosistemnya. Betul. Kami hanya merunning semua sisi security business. Jadi security solution kami berikan. Tidak hanya tidak hanya merupakan satu solusi yang kami berikan. Oh ini antivirus selesai. Dan tidak. Enggak. Ini ada ekosistem keamanan cybernya. Iya. Dan yang perlu kami sampaikan adalah Kaspersky itu grow-nya tergantung dari mulai UMKM jadi enterprise itu kami akan ikuti karena punya masing-masing punya segmen sendiri dan kami masing-masing punya solusi untuk itu. Ya tentunya kalau misalnya kita bicara UMKM nggak perlu digital footprint dong. Iya nggak perlu. Belum waktunya. Gitu. Nah ini Kaspersky punya tools tersendiri buat mendeteksi hoax. Oke. Jadi gini, ya pasti semua orang akan khawatir lah ya. Betul. Karena banyak celah yang bisa dimanfaatkan karena hari gini kalau nggak pakai digitalisasi tuh mau tulis manual gitu kan susah kan. Celah keamanan itu tetap ada. Ya, celah keamanan itu tetap ada. Walaupun bagaimanapun kita membuat, yang penting memang harus kita monitoring dan
kita sadar apa yang akan terjadi. Hmm. Karena kalau salah satu yang saya sampaikan tadi, salah satu contoh yang lagi sering itu yang berhubungan dengan hoax itu kayak deepfake. Deepfake Ya, ya. pernah dengar ya Mas ya? Betul. Nah, deepfake itu standar itu biasanya kalau kita lihat di itu angkanya kalau kita berbicara number itu sekitar starting dari $300 hingga 20.000. Kita membuat dan boleh loh. Boleh ya? Boleh loh. Artinya ada yang jual, bukan Ada, boleh iya, sih. iya, Harusnya iya. enggak sih. Tapi ada yang jual itu. Jadi range-nya itu antara 300 sampai 20.000. $20.000. Anda bisa lakukan itu dengan teknologi AI dan lain sebagainya. Nah, yang termurah $300 ya? Iya, termurah. Ya, termurah itu kan kalau kita bicara itu kan berupa servis ya. Iya. Berupa servis artinya mungkin servis saya dengan servis Mas beda dong. Iya. Ya, mungkin pada saat saya butuh juga saya bisa turunkan rate saya Iya, karena itu iya. servis betul-betul harus kita lihat. Nah, kembali kebetulan pada saat sampai dengan saat ini Kaspersky belum mempunyai alat khusus untuk konten hoax atau deepfake. Karena itu betul-betul hoax itu artinya agak sedikit perlu ketelitian untuk melihat apakah ini dan tidak. Dan kontennya itu kan masing-masing negara beda-beda ya. Beda-beda. Ya, kalau misalnya bahasa juga mempengaruhi. Pasti. Nah, ya itu pasti gitu. Karena betul-betul hoax itu memang kita harus cek dan recheck lah itu istilahnya ya. Jadi verifikasinya lama lah. verifikasi itu harus butuh waktu. Jadi, itu ya saat itu. Tapi yang kayak tadi saya bilang, kami punya yang kita sebut sebagai Kaspersky Digital Footprint Intelligence. Nah, itu AI juga nih. Iya, betul-betul dia monitoring dan lain sebagainya. Dia melakukan analisis otomatis maupun manual ke dalam semua web permukaan. Langsung dicek ke seluruh web permukaan. Betul. Jadi bisa melihat seperti apa dan nanti juga ditambah lagi pengetahuan dari ahli-ahlinya Kaspersky nih ya, dan expertnya Kaspersky itu ya dia sudah Kaspersky sendiri aja sudah 27 tahun lebih loh running di security. Jadi artinya dia punya kemampuan yang sudah sangat signifikan ya. Saya sendiri aja mungkin sudah 13 tahun kali di Kaspersky. jadi sudah cukup lama dan punya rekam jejak. Iya, punya digital betul-betul dia tahu bagaimana caranya dia dengan teknologi digital. Tapi mahal banget loh Mas, itu sampai 20.000. Ya begitulah. Teknologi. Kalau kita bicara deepfake itu ya begitu. Jadi kadang-kadang itu kalau teman-teman misalnya mau lihat deepfake, bagaimana deepfake itu running itu roughly sekitar itu. Iya. Memang ya tapi jangan dilihat bahwa Cost-nya, tapi damage yang dia buat ya, dampaknya ini loh bisa bikin huru-hara. Bisa rame semua. Ya karena kalau kita lihat mungkin kalau ya gini loh ya kayak kita cerita tadi bahwa kalau mungkin yang di kota-kota besar itu mudah untuk melakukan justifikasi, cek ulang, klarifikasi dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman di daerah yang dimana internet aja susah, ketika dapat informasi, betul, ya kan, langsung percaya gitu. Selesai, jadi agak rusuh. Betul. Jadi jangan lihat cost-nya ya, tapi lihat damage-nya. Ya. Karena saya yakin beberapa deepfake yang kita lakukan, pasti Mas juga pernah lihat beberapa deepfake yang ada ya kan, itu efeknya sakit hati itu. Berisik.